warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada petang hari ini di tanggal 10 Muharram tahun 1445 Hijriah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita hadir di tempat ini dalam rangka buka puasa bersama yang didahului dengan ceramah agama. Salam dan salawat semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in serta umat yang konsisten terhadap ajaran beliau hingga akhir zaman. Baik para jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memanfaatkan waktu, marilah kita membuka acara kita ini dengan membaca basmalah. Acara selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang disampaikan oleh saudara Nasrul Anwar. Orangnya dengan hormat disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Rasul kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya insya Allah kita akan mendengarkan tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Musalim Majid SEPH sembari kita menunggu waktu berbuka puasa. Para Ustaz kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwani. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku sekalian, majelis ilmu menjelang buka puasa, semoga Allah senantiasa memberikan kita keberkahan umur, keberkahan rumah tangga, keberkahan kesehatan, dan segala niat-niat yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga berbuka puasa ini. Hari ini kita berpuasa 10 Muharram, puncak puasa yang terbaik di bulan Muharram, yaitu hari Asyura tanggal 10 Muharram. Sebagai wujud kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai wujud ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai wujud kesyukuran kita atas selamatnya Nabi Musa alaihissalam yang dikejar oleh Fir'aun juga di tanggal 10 Muharram. Itu bagian daripada kesyukuran kita, dan tidaklah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang yang berpuasa di tanggal 10 Muharram insyaallah akan diampuni dosanya 1 tahun yang telah lalu. Ini momen yang sangat berharga, dan tentu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rabbuka yahluqu ma yasha'u wa yahtar, sesungguhnya Allah telah menciptakan dan memilih segala sesuatu di muka bumi ini dengan segala hikmah yang bersamanya. Ketika Allah memilih 3 tempat yang mulia, yaitu Mekah, Madinah, Aqsa, tentu bersamanya ada hikmah yang luar biasa di dalam. Ketika Allah memilih hamba-hambanya untuk dijadikan nabi dan rasul, bersamanya ada hikmah, wa yahtar, ada hikmah di dalamnya. Ulaikal ladzina hudallah fabihudahum muqtadih. Mereka itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, yaitu nabi dan rasul, maka hendaklah engkau ya Muhammad mengikutinya. Kemudian Allah juga memilih waktu-waktu di antara sekian waktu, seperti 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, malam Lailatul Qadar, sebagai malam yang paling mulia sampai hari kiamat. Demikian halnya Allah juga memilih tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah, yang waktu siang harinya itu lebih baik, siang hari yang paling agung sampai hari kiamat, yang siang harinya itu mengalahkan siang harinya bulan suci Ramadan berdasarkan kesepakatan ulama. Demikian halnya Allah membagi dan memilih 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang haram dari 12 bulan dalam 1 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatasy syuhuri indallahi asna asara sahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sejak Allah menciptakan bumi dan langit ini, Allah juga menciptakan 12 bilangan bulan, dan ada 4 bulan yang haram. Hadis sahih menjelaskan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Dan hari ini kita berada di bulan Muharram. Muharram ini
sebagai wujud penegasan Rasulullah bagi orang yang berpuasa, ya, bagi kita semua ini, ya. Apa wujudnya? Rasulullah menegaskan afdalus saum ba'da Ramadan as-saumu syahrillah al-muharram. Puasa yang paling afdal, puasa yang paling baik, seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Muharram. Berpuasa di bulan syahrillah. Muharram itu disebut juga syahrillah, syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Adalah bulan Muharram. Jadi kalau saya mengatakan atau kita mengatakan, Ustaz, kalau puasa Syawal berdasarkan dalil masih lebih bagus puasa Muharram. Berdasarkan dalil hadis riwayat Imam Muslim. Afdalus saum, puasa yang paling baik setelah bulan Ramadan, Muharram. Ustaz, bagaimana dengan puasa Senin Kamis? Masih menang ini. Yaumul Bid masih kalah. Ya, puasa Nabi Daud masih kalah. Wukuf di Arafah masih kalah berdasarkan dalil. Ini luar biasanya berpuasa hari ini, yang tidak banyak yang datang. Seandainya banyak yang berpuasa di sini, pasti banyak yang datang ke sini. Tapi mungkin yang tidak berpuasa malu-malu. Ya, ini luar biasanya jamaah sekalian. Karena tidak tahu bagaimana bahkan Muharram itu pernah menjadi puasa wajib. Bayangkan, pernah jadi bulan suci ini, sehingga orang hanya berpuasa di tanggal 10 Muharram satu kali satu tahun. Alhamdulillah, jangan bilang alhamdulillah. Masa satu kali jadi satu tahun puasa? Ya, kita pernah puasa wajib. Rasulullah pernah puasa wajib. Itu di bulan Muharram sebelum turun ayat surah Al-Baqarah ayat 186 yang memindahkan bahwa bulan suci itu adalah bulan Ramadan. Akhirnya kasihan bulan Muharram turun derajatnya. Tapi tidak. Kemudian Rasul mengatakan afdalus saum ba'da Ramadan. Puasa yang paling baik setelah puasa Ramadan adalah as-saumu syahrillah, berpuasa di bulan Allah Muharram. Jamaah sekalian, perlu kita tahu kalau ada sesuatu benda ya yang kemudian dilekatkan namanya Allah di situ, jadi ada di belakangnya Allah, seperti Sahrillah. Ya, bukan Sahrul Yassin Limpo ya, Sahrullah. Ya. Melekat gitu bulannya Allah, maka bulan itu menjadi spesial. Sebagaimana Baitullah, rumahnya Allah, Ka'bah, menjadi spesial. Untanya Nabi Saleh, banyak unta, tapi khusus untanya Nabi Saleh, ya, Qanatullah, untanya Allah. Kenapa untanya Allah? Keluar dari batu. Dari batu keluar berwarna putih. Ya. Ini jamaah sekalian. Demikian juga Allah ya memilih waktu-waktu yang terbaik. Ya. Dilekatkan dengan nama Allah. Nah, Syahrillah Muharram. Nah, jamaah sekalian, ya. Muharram ini juga menjadi spesial karena bukan hanya agama Islam yang menghormatinya. Seluruh agama dan aliran-aliran sangat menghargai Muharram. Cuma caranya yang salah, kita yang benar. Ya, kita yang benar. Jadi Muharram itu juga diperingati oleh orang Yahudi. Orang Yahudi juga berpuasa di tanggal 10 Muharram. Ketika Rasulullah tanya di Madinah, orang Yahudi mengatakan, kami bersyukur ya Muhammad karena selamat Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Kata Rasul, kami yang lebih berhak karena Musa itu saudaraku seiman. Maka kami yang lebih berhak untuk berpuasa dan bersyukur di hari itu. Oleh karena itu kata Rasulullah, karena Rasul itu tidak mau sekali menyamai ada kegiatan-kegiatan yang sama kegiatannya orang Yahudi atau orang Nasrani. Maka Nabi mengatakan, insya Allah tahun depan kalau saya hidup, kita akan berpuasa tanggal 9 Muharram. Rasulullah meninggal, kita umatnya yang mencintainya, kita yang berhak untuk mewujudkan janji Rasulullah, sehingga kita berpuasa kemarin, puasa Tasu'ah, dan di sini juga berbuka puasa karena ada statusnya Ustaz Dado, saya lihat ya dari historinya ya disebarkan, alhamdulillah.
Nah, oleh karena itu Muharram spesial. Siapa lagi yang merayakan? Syiah Rafidah. Jadi Syiah yang khusus, Syiah yang keras itu merayakan akan meninggalnya Husain, cucunya Nabi. Ya, cucunya Nabi yang bernama Husain. Adiknya Hasan dibunuh di Karbala dengan sangat kejam. Tapi karena mereka dalam merayakan itu berbeda, dia memukul-mukul badannya dengan pedang, anak-anaknya dia iris dengan silet supaya ada darahnya, supaya merasa sakit, atau kepalanya na bocor sedikit anaknya supaya keluar ke darahnya, na sapu semua kepala na mukanya apa dengan darah supaya bersedih, supaya sakit kina rasakan sakitnya itu Husain. Dan ini adalah kemungkaran. Kita disuruh berpuasa, dia menyakiti diri. Bukankah orang yang an-niyaha meratap itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, inilah kekeliruan yang terjadi. Ada juga aliran-aliran. Ya, tidak usah saya sebut di mana tempatnya. Pokoknya tanggal 10 Muharram atau tanggal 1 Muharram dicuci keris. Nah, cuci badina. Nah, cuci payunna, pokoknya barang-barang mewahnya na cuci semua. Nah, ini juga bagian daripada kemungkaran yang kita ingkari jamaah sekalian. Apalagi ada aliran kejawen. Kalau malam tanggal 1 Suro, jadi 1 Suro itu adalah malam yang paling keramat, tidak boleh keluar-keluar, banyak setan. Ya. Malam tanggal 1 Suro, apa yang keluar? Mereka keluarkan kiainya yang bernama Slamet. Jadi ada istrinya, anaknya, selir-selirnya napa suluk ngaseng. Ternyata Kiai Slamet tedombuleng. Saya sempat hadir di situ, betul-betul tedombulen dikeramatkan. Dan ketika dia berak, lompas semua yang ambil itu taina, napa sapuri rupanna, berkana-kana malam tanggal 1 Suro. Ini juga bagian daripada kesirikan jamaah sekalian. Tidak ada tuntutan lain kecuali kita berpuasa. Biasanya itu orang bule lebih dihargai pribumi, tapi di sana justru tedong buleng lebih dihargai daripada tedong leleng. Jamaah sekalian, sesajaki. Nah, inilah kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Nah, jamaah sekalian, di antara sebagian ulama berpendapat bahwa bulan Muharram itu juga disebut bulannya anak yatim. Ini benar, ada sebagian ulama yang berpendapat. Maka ketika bulan Muharram banyak-banyaklah menyentuh kepala anak yatim. Jadi sebentar kalau mau pulang sentuh semua dulu ini kepala anak begini. Tapi jangan sentuh semua orang kepala anak. Ada juga jengkel, sentuh dulu baru kasih uang. Itu maksudnya. Menyentuh, bukan memelihara aja. Jadi itu bagian daripada bulan Muharram. Ya, fala tazlimu fihinna anfusahum. Janganlah engkau menzalimi dirimu sendiri, kata Allah. Dan yang dimaksud tafsirannya ini adalah ketika ada di depan matamu itu kebaikan, jangan tunda-tunda, khusus di bulan Muharram. Makanya jamaah sekalian, di antara dampak kebaikan, ya, kita mengenal disebut al-umru ats-tsani, umur yang kedua. Rasul bersabda, wa mammatal insan in kata anhum amaluhu illa salasa. Ketika manusia sudah meninggal dunia, artinya umur pertamanya sudah lewat, ya, maka umur keduanya tertinggal dengan 3, kecuali tiga hal. Ini umur kedua, ya. Mammatal insan, ketika mati orang itu umur 1. Kita ini umur pertama ini, namanya umur pertama yang masih hidup, terhenti ketika meninggal. Dan tertinggal in kata amaluhu illa salasa, dan tertinggal 3 umur kedua setelah meninggal. Umur kedua inilah yang terus mengalir kalau kita sudah tidak ada. 3 itu tidak banyak. Apa yang pertama?
sadaqatun jariyah, kata Rasulullah. Sepakat ulama yang dimaksud dengan sadaqatun jariyah adalah wakaf. Ini yang jarang kita berniat wakaf. Ya, wakaf, berwakaf. Ya, kata Rasulullah, tidaklah sahabatku memiliki kemampuan kecuali dia berwakaf. Ya. Berwakaf dengan sumur, tidak punya sumur, dia wakaf pakai timba, ember. Tidak ada uang untuk beli timba, dia berwakaf pakai tali. Karena selama sumur itu dipakai, mengalir pahala-pahalanya di hadapan Allah. Tidak bisa kita bangun Masjid Ar-Rahman, wakaf. 1 lembar tehel. Kasih same warnana, jangki warna merah, tenan tunatan nangi. Apalagi nanti dipakai ketua. Pasang. Simpan di sudut mana. Itu jika kemampuan tak. Selama tehel itu tidak pecah dan dipasang, mengalir pahala untuk umur kedua tak. Itu yang dimaksud wakaf. Lampu banyak bisa dilakukan. Tidak bisa bikin pondok, panti asuhan, wakaf. Curi-curi kita bawakan nasi, masuk di dalam darahnya, wakaf. Itu yang dimaksud sadaqatun jariyah. Muharram lah ini. Alirkan pahala-pahala untuk diri kita nanti setelah meninggal, termasuk kepada orang tua kita. Ya. Dulu Talha bin Ubaidillah mewakafkan, apa yang dia wakafkan? Dia wakafkan adalah kebun kurma yang paling dia cintai. Utsman bin Affan sumurnya yang dia beli baru dia wakafkan kepada orang. Kebun, bayangkan kalau kebun diwakafkan, orang bebas makan, luar biasa. Ya, masuk ke dalam darah, mengalir lagi. Pernah didatangi Khalid bin Walid, dimintai sedekah, dimintai zakat, dia menolak. Dilapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, zalim Khalid bin Walid, dia tidak mau berwakaf. Kata Rasul, kau yang zalim, kata Nabi. Itu Khalid bin Walid telah mewakafkan benda yang paling dicintainya. Apa itu? Peralatan perang. Karena Khalid itu cinta sekali berperang, cinta sekali berjihad. Bayangkan, tak balik kita cinta cokko. Ini cinta berperang. Masya Allah, tabarakallah. Nabi bilang, saya orang Marus. Tidak ada orang Marus sembuhan lari, tidak ada, sembunyi ji. Ya, Khalid bin Walid mewakafkan barang yang dicintainya. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah seseorang akan mencapai derajat kebaikan yang sejati, tidaklah seseorang akan mendapatkan kebaikan yang sejati sebelum dia mengorbankan apa yang dia cintai. Masya Allah, tabarakallah. Allah tidak meminta yang paling dicintai, tidak. Sahabat yang paling dicintai dia korbankan, kita tidak. Tidak jadi orang baik kata Allah sebelum kita mengorbankan apa yang kita cintai. Jangan yang paling kita cintai. Karena sahabat yang paling dicintai dia kasih. Dia tawarkan istrinya, mau ke istriku 4, ada yang paling cantik, mau kok kuceraikan. Siapa sekarang yang mau kasih ke istrinya? Coba bicarakan istrimu, undang kok. Ini jamaah sekalian, luar biasa para sahabat ini. Nah sekarang, apa yang jadi barang-barang yang kita cintai untuk kita wakafkan? Bayangkan jamaah sekalian, luar biasa persiapan umur kedua kita ini. Yang kedua, al-ilmu yantafa'u biha, ilmu yang bermanfaat. Kadang ini orang sepelekan. Ini namanya wakaf maknawi, bukan wakaf asnawi, ustaz itu. Wakaf maknawi, wakaf yang tidak yang tersembunyi. Sebagian orang ya suka yang kelihatan. Banyak yang kita lihat, kudung ada orang lewat, ibu-ibu telkunya nasimpan, dipakai sembayang, yang kelihatan. Tapi ada wakaf yang tersembunyi, itulah wakaf ilmu. Saya
tidak tahu siapa yang ajar Kak surah Al-Fatihah sampai sekarang. Dan berapa kali saya membaca surah Al-Fatihah sampai umurku 50 tahun. Karena saya rajin sembahyang dari kecil. Maka orang yang ajar Kak Fatihah itulah yang mengalir pahalanya terus sampai hari kiamat. Coba bayangkan, ini guru-guru mengaji. Siapa yang ajar kau A, Ba, Ta, Sa, selama kau baca itu sampai kau mati, maka pada saat itu umur pahalamu, umur keduamu terus mengalir. Tidak usah tiga-tiganya kita dapat. Sedekatun jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh, tidak usah satu-satunya, tak ada. Salah satunya saja. Yang mana kita ada? Tapi ada tuh orang bisa tiga-tiganya. Nah, bikin tompi tempatnya, mengaji tompi di dalam. Ada tuh memang orang mangoa, tapi bagus, mangoa pahala daripada mangoa lino. Tidak cukup satu mobilnya, lebih banyak mobilnya daripada jumlah anaknya. Ini mengambil semua sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq mengambil semua kebaikan. Ini siapa yang ajar ki sholat, siapa yang ajar ki mengaji, siapa yang ajar ki ilmu. Ini jamaah sekalian mengalir pahalanya tanpa kita umur kedua kita. Ya, ada juga orang punya strategi. Nah bawa, nak kasih ustaz, nak kasih guru mengaji uang untuk biaya dakwah, pergi di Kalimantan, pergi di Papua. Ya, di sana ustaznya diburu, dipukul, diundang. Dapat tongi pahala ustaznya tapi tidak diundang. Yang dapat pahala yang kasih uang, duduk-duduk di sini jalan incek dengoyo. Dia tidak dikejar, tidak diludahi, tidak dipukul, tapi pahalanya mengalir. Dia belikan tiket. Naungkosi ustaz kah. Ini juga bagian daripada ilmu umur kedua jamaah sekalian. Al-ilmu yantafa, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah al-waladun soleh. Ini punya anak soleh susah. Punya anak soleh susah. Ya. Yang saleh anaknya orang, bukan anak tak. Makanya suatu kebahagiaan mendidik anak yang soleh. Misalnya kita punya anak soleh 3, saleha 3. Sama-sama meninggal umur 50 tahun. 50 kali 3. 150 tahun pahala tak. Masya Allah tabarakallah. Yang terus mengalir. Kalau anak yang saleh. Jadi kalau kita mampu mendidik anak-anak yang saleh, ditambah lagi anak-anaknya orang kita kasih soleh, berapa nih pahala tak jamaah sekalian yang menjadi umur kedua. Sebagian anak andalannya hanya mendoakan, mati pi orang tuanya baru rajin ke kuburan, berdoa di atas kubur. Ya, sedangkan masjid saja ada kubur di depannya dan dilarang ki salat, apalagi berdoa di atas kubur. Ini kan mengerikan jamaah sekalian. Al-waladun soleh, anak-anak yang bermanfaat. Itulah persiapan umur kedua kita. Ya, umur kedua yang terus kita mendapatkan aliran pahala. Yang kita berharap semoga itu tidak terhenti. Makanya kalau mau ki berimpak, mau ki bersedekah, niatkan wakaf. Niatkan wakaf. Ya. Makanya itu biasa di tanah suci orang berwakaf Al-Quran supaya dibacai. Tapi ternyata juga dibuang karena ketahuan. Ya. Kalau di sini kita berwakaf kan tidak. Tidak ada. Kita wakaf diam-diam sapu. Tapi sapu kan tidak lama. Nanti patai. Tidak ada mentong kali kalau besi beton, batu bata, cokoi lalang. Diam-diam. Maka selama itu dipakai, maka selama itu pahala kita mengalir jamaah sekalian. Maka sekali lagi alhamdulillah, luar biasa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dipilih untuk menjadikan Muharram ini sebagai bagian bulan yang sangat kita agungkan, khususnya dalam menegakkan
ibadah-ibadah puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bermunajah di akhir buka puasa kita ini, di akhir puasa kita, yang kata ulama afdalnya orang yang berpuasa adalah orang yang berdoa sampai mendekati buka puasa. Maka mari kita lantungkan doa-doa yang terindah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pemeliharaannya kepada kita di sepanjang tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan ni'mahu wa yukafi madidah. Ya Rabbana lakal ham kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultan. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajar. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man dakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya Allah, bagi-bagikanlah kepada kami keberkahan dan ampunan-Mu ya Allah. Bagi-bagikan kepada kami perlindungan-Mu ya Allah. Jadikan hati kami hati yang qalbun salim, hati yang selalu mendengarkan nasihat dan dijauhkan dari unsur-unsur kesyirikan ya Allah. Berkahilah rumah tangga kami, berkahilah harta kami, berkahilah usia kami, berkahilah kesehatan kami untuk senantiasa berada di jalan kebenaran ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.